Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang suci ini, umat muslim seluruh dunia melaksanakan kewajiban puasa sebagaimana hal tersebut diperintahkan oleh Allah yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Puasa sendiri bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan atau katakan semacam hotel yang berbintang 5, bintang 7, bintang 9 yang penuh dengan fasilitas-fasilitas yang sangat menakjubkan dan spektakuler. Kalau kita sedikit mengingat hadis Nabi atau doa Nabi sebelum masuk bulan Ramadan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Hadis tersebut sebetulnya itu mengandung clue atau isyarat bahwasanya Ramadan sebagai puncak dari sebuah ibadah itu bergantung atau juga terikat erat dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu Rajab dan Sya'ban. Dalam sebuah teori dikatakan adalah istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Bulan Ramadan adalah tajalli, kemudian tahallinya adalah bulan Sya'ban, kemudian takhallinya adalah bulan Rajab. Jadi awal mula ketika seseorang ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sangat menakjubkan, fasilitas-fasilitas yang sangat memukau, maka dia harus memulai start di bulan Rajab. Maka hadis tersebut mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Keberkahan itu harus dimulai, diupayakan dari bulan Rajab, Sya'ban, sehingga Ramadan kita sudah mendapatkan tajalinya, penampakan dari berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di bulan Ramadan. Dalam arti kita bisa mendapatkan secara maksimal, secara optimal apa saja fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Sebetulnya oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghuniyah dikatakan ada 5 fasilitas yang ada dalam bulan Ramadan. Itu juga kita bisa lihat fasilitas tersebut terangkai dalam lafaz Ramadan. Jadi Ramadan itu terdiri dari khamsatu ahrufin, jadi 5 huruf. Ramadan pertama adalah Ra, Mim, Dhad, Alif, dan Nun. Nah, 5 hal tersebut, 5 huruf tersebut adalah clue atau isyarat atau fasilitas-fasilitas yang akan kita dapatkan ketika kita benar-benar sesuai dengan sabda Nabi, mangkoma Ramadan imanan wahtisaban wufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ada sebuah upaya yang maksimal, usaha yang full untuk mendapatkan tajalli atau fasilitas-fasilitas yang ada di bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah Ramadan terdiri dari 5 huruf, yaitu fasilitas pertama adalah Ra. Ra itu bermakna ridwan, ridwanun minallah. Jadi kerelaan atau ridho Allah, wa ridwanu minallahi akbar.
Jadi seseorang yang berusaha berupaya di bulan Ramadan dengan puasa secara batin dan zahir dan batin, nggak hanya sebatas tapi juga puasanya puasa jawarih dan puasa saumul qalbi, maka dia akan mencoba untuk mendapatkan ridwanullah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, di mana Allah memberikan ridho kepada mereka dan mereka ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi ini adalah fasilitas pertama dan utama yang bisa kita peroleh di bulan Ramadan, yaitu ridwanun minallah wa ridwanun minallahi akbar. Dalam surah yang lain dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang radiyah, yang suka, yang senang dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, dan kita juga mardiyah, diberikan keriduan oleh Allah. Jadi benar-benar tidak ada, katakanlah, kekurangan atau tidak ada istilahnya keraguan dalam hati untuk mendapatkan ridhonya Allah dengan kita mengupayakan beribadah taat kepada Allah di bulan Ramadan. Itu ya fasilitas yang pertama, yaitu ridwanun minallah, ridho dari Allah, ridho Allah atau ridwanun minallah. Yang kedua adalah mim itu mahabbatullah. Jadi ketika kita mengikuti imtisal atau itba, maka kita akan mendapatkan mahabbatullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena ketika kita merasa atau pengen mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad, mutaba'ah Rasulullah, zahir dan batin. Maka ketika kita benar-benar mutaba'ah Rasulullah, mengikuti apa perintahnya dan tentunya juga perintahnya Allah, maka kita akan dicintai Allah. Itu adalah fasilitas yang kedua. Fasilitas yang ketiga adalah dumanullah, tanggungan Allah. Jadi seperti halnya misalnya masalah rizki, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Jadi Allah itu menanggung rizkinya hambanya. Ada lagi dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka dia akan dikasih solusi oleh Allah. Nah, puasa ini adalah sebuah kewajiban. Kewajiban ini untuk menunjukkan ketakwaan seseorang. Maka dengan benar-benar kita mendapatkan ketakwaan yang sesungguhnya, maka kita akan dapat mendapatkan solusi, bisa mudah mendapatkan solusi dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kita ketika mendapatkan masalah apapun dengan ketakwaan kepada Allah yang sebenar-benarnya, mengikuti perintah Allah secara zahir batin, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah. Yang fasilitas yang kedua adalah alif atau ulfah. Jadi itu adalah kasih sayang atau empatik. Jadi memang di bulan Ramadannya adalah bulan yang penuh empatik ya kita. Karena apa? Karena semua umat muslim melaksanakan kewajiban puasa, merasakan ju'ul fuqara, laparnya orang-orang yang fakir, maka dengan itu timbul empati sehingga bisa dengan mudah memberikan sesuatu santunan atau infak sedekah kepada sesama muslim yang masih kekurangan. Dan memang awal mula yang memberikan ulfah atau simpati, empatik itu adalah Allah. Seperti wa allafa baina qulubil law anfaqna ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Nabi Muhammad dikasih kritik oleh Allah, ketika kamu memberikan segala sesuatu yang ada di dunia untuk manusia, maka kamu tidak akan bisa memberikan rasa kasih sayang atau empatik pada mereka, tapi Allah lah yang memberikan kasih sayang tersebut. Maka fasilitas yang keempat adalah ulfah atau empatik dan kasih sayang kepada sesama. Yang terakhir adalah nurullah. Nah, ini yang nantinya akan diberikan kepada umat muslim yang benar-benar melakukan puasa dengan maksimal, dengan full secara zahir dan batin, sehingga bisa mendapatkan nurullah. Jadi dalam surah An dikatakan yahdillahu linurihi may yasha. Allah itu menunjukkan atau memberikan nurnya sebagai hidayah kepada orang yang dikehendaki. Dan tentunya yang dikehendaki Allah ini tentunya sesuai dengan ilmu Allah. Wa yadribullahu amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah ini mengetahui segala sesuatu, maka tidak akan keliru.
Allah berkehendak untuk memberikan cahaya kepada umat muslim, tapi jangan khawatir ada kekeliruan, salah sasaran, karena Allah wallahu bikulli syai'in alim. Allah adalah maha tahu segala sesuatu, dan juga Allah itu bersifat ar-Rahman ar-Rahim. Jadi rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi Allah itu kasih sayang Allah itu mencakup segala sesuatu. Jadi ikhwan rahimakumullah, pada bulan suci ini mari kita bersama-sama untuk benar-benar takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah murni seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, maupun yang ghairu mahdhah, misalnya sedekah, infak, zakat, dan lain sebagainya. Kita benar-benar upayakan untuk lillah, ibtigho'an limardhatillah, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah, sebagaimana fasilitas pertama itu ya Allah ridwanun minallah atau mardhatillah. Jadi dari situ semoga upaya kita selama ini bisa membuahkan hasil, yaitu 5 fasilitas bintang 5, bintang 7 yang ada di bulan Ramadan, kita bisa mendapatkannya. Tapi tentunya tadi dikatakan itu harus kita mulai supaya maksimal, optimal mendapatkan 5 fasilitas tersebut. Kita harus memulainya dari bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebetulnya hadis tersebut mempunyai ikatan yang kuat dengan upaya untuk mencapai 5 fasilitas bintang 5 atau bintang 7 yang ada di bulan Ramadan. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.